Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmanisa dengan NIM 2030201184. Di sini saya akan membuat video pembelajaran kelas 4 SD tema 7 tentang gaya dan gerak. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu langsung oleh Bapak Muhammad Afandi MPDI selaku dosen mata kuliah metodologi pembelajaran IPA MI. Baiklah, selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran kita kali ini, pembelajaran IPA. Nah, sebelum itu biar kita semangat, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sudah baca doa. Terus biar semangat, kita tepuk semangat. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Iya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gaya dan gerak. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu jenis-jenis gaya dan yang kedua macam-macam gaya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama yaitu tentang gaya. Dan apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, anak-anak, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong meja, mengayuh sepeda, serta untuk menendang bola. Nah, gaya tersebut dengan gaya otot anak-anak. Akan tetapi sebelumnya gaya ini tidak hanya manusia yang dapat menggunakan, tapi hewan juga. Ayo kita pelajari macam-macam atau jenis-jenis gaya di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu jenis-jenis gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gaya otot, yang kedua itu ada gaya listrik, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gravitasi, yang kelima gaya pegas, dan yang keenam ada gaya gesek. Nah, marilah kita bahas satu persatu dari keenam jenis gaya ini. Ya. Baiklah, yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan. Nah, adapun contoh gaya otot yaitu yang pertama, yaitu ketika kita melakukan permainan tarik tambang, di mana tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tambang. Nah, kemudian contoh kedua yaitu ketika hewan menarik benda. Jadi, itu memerlukan gaya otot kaki untuk menarik suatu benda. Nah, itulah yang disebut dengan gaya otot beserta contohnya. Nah, selanjutnya yaitu gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik merupakan gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dalam kegiatan sederhana seperti muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, kalian bisa coba di rumah. Jika kalian memiliki sisir, kalian bisa gosok-gosokkan pada rambut kalian. Kemudian kalian dekatkan ke potongan kertas. Apakah akan melekat? Itulah yang disebut dengan gaya listrik. Itulah yang disebut dengan muatan listrik pada sisir plastik, yaitu listrik statis. Nah, anak-anak, muatan listrik dapat berupa muatan negatif dan muatan positif. Benda bermuatan positif listrik sejenis
akan didekatkan akan saling tolak menolak, sedangkan benda yang bermuatan tidak sejenis jika didekatkan akan saling tarik menarik. Nah, contohnya yaitu pada sisir plastik dan juga pada potongan kertas. Kemudian yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Jadi kalian semua tahu kan magnet itu seperti apa? Kalian lihat. Nah, magnet itu bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, contohnya seperti ini. Nah, magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, anak-anak, ada dua jenis benda yang dapat ditarik oleh magnet, disebut dengan benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, dan lain sebagainya. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan non-magnetis. Contohnya itu ada plastik, kayu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Nah, berikut ini ada contoh dari peristiwa gaya gravitasi. Nah, anak-anak bisa lihat buah yang jatuh akan jatuh ke bawah. Itu disebut dengan gaya gravitasi karena dia akan jatuh ke bawah. Nah, gravitasi inilah yang akan jatuh ke bawah, kecuali tidak ada gaya gravitasi, maka benda tersebut akan melayang. Nah, benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, kalian bisa perhatikan buah yang jatuh itu merupakan gaya yang jatuh bebas. Nah, kemudian yaitu gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis, seperti karet, ya, karet. Berikut ini merupakan contoh dari gaya pegas, yaitu menarik panah yang terbuat dari karet. Dia akan timbul dari adanya sifat elastis pada benda karet. Saya akan lihat. Nah, selain orang memanah, contoh dari gaya pegas itu adalah ketika kita bermain ketapel. Ya, apa kalian tahu ketapel? Ya, ini contoh ketapel. Nah, gaya itu peristiwa itu dia kan elastis, yang di karetnya itu kan elastis. Nah, kemudian ditarik, kemudian itulah yang disebut dengan gaya pegas, karena gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Apa kalian paham sampai sini? Nah, selanjutnya yaitu ada gaya gesek yang terakhir. Nah, gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, berikut ini adalah contoh dari gaya gesek. Bisa kalian lihat, bisa kalian perhatikan. Gaya yang terjadi itu ketika sepeda. Bisa kalian lihat contohnya, ketika menggayuh sepeda, itu bannya terkena jalan, berarti mengalami gesekan. Nah, setelah kita membahas jenis gaya, sekarang kita akan membahas tentang manfaat gaya. Nah, manfaat gaya yang pertama yaitu kita akan membahas manfaat gaya otot. Yang pertama yaitu pada manusia. Manfaatnya itu untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pada hewan untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain-lain. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu manfaat dari gaya listrik di kehidupan sehari. Yaitu yang pertama yaitu dapat menyalakan lampu di rumah dan di jalan. Kemudian yang kedua untuk menyalakan TV, mesin cuci, kipas angin, dan lain-lain. Nah, kemudian manfaat yang ketiga yaitu manfaat dari gaya magnet di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama untuk menunjukkan arah pada kompas, yaitu yang di jarumnya itu bisa menunjukkan arah antara barat, utara, selatan, dan timur. Nah, kemudian
Manfaat yang kedua untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Nah, kemudian manfaat gaya gravitasi yaitu yang pertama untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi agar tidak melayang. Kemudian yang kedua untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Dan kemudian manfaat yang ketiga untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada di posisinya. Nah, selanjutnya manfaat dari gaya pegas. Adapun manfaat gaya pegas yaitu yang pertama dalam pembuatan spring bed. Kemudian yang kedua yaitu untuk bermain ketapel dan bermain panahan. Nah, kemudian manfaat gaya gesek yaitu yang pertama untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Jika tidak ada gaya gesek, maka semua benda akan tergelincir. Dan contoh yang kedua yaitu untuk membantu menghentikan benda-benda yang sedang bergerak. Dan yang ketiga untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser. Apakah anak-anak sudah paham sekarang? Nah, anak-anak, itulah manfaat dari 6 jenis gaya di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan di dalam video atau pengucapan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.